Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Iskandar Simorangkir dan juga Pak Firmansyah. Saya ingin tanggapan Pak Firmansyah. Tadi sudah dijelaskan banyak program begitu dari pemerintah, termasuk juga pemulihan ekonomi nasional. Tapi sejauh mana bahwa realisasinya ini betul-betul sampai ke tangan rakyat dan juga tepat sasaran. Kemudian tadi juga ada kurs super mikro yang memang digagas untuk menaikkan sektor grassroots kita. Silakan Pak. Iya, memang program yang dirancang oleh pemerintah itu sudah menyasar ke kelompok-kelompok masyarakat dan jenis usaha yang memang terdampak dan yang paling vulnerable ya. Katakanlah sektor UMKM atau sektor ultramikro. Kita tahu 99% bentuk badan usaha di Republik ini itu adalah UMKM. Kalau kita lihat kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB juga cukup besar, termasuk juga penyerapan angkatan kerja. Ini kalau kita gabungkan antara sektor formal UMKM dan sektor non-formal UMKM. Sehingga rasanya sudah tepat ya bahwa pemerintah sudah menyasar sektor UMKM. Hanya saja memang di lapangan itu beberapa catatan terkait dengan pertama tentunya adalah kecepatan eksekusi dari kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua tentu kualitas koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinas yang ada di daerah, tentu ini perlu terus diperbaiki. Nah, persoalan yang berikutnya adalah persoalan terkait dengan database UMKM itu bersumber dari data di kementerian atau lembaga mana ini yang rasanya juga harus diperbaiki oleh pemerintah. Tapi di luar itu, tentu kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan Consumer Confidence Index, Bank Indonesia juga melakukan survei terkait dengan Business Confidence Index. Kalau kita lihat Business Confidence Index, tentu meskipun masih angkanya minus, tetapi minusnya tidak sedalam periode atau di kuartal kedua. Di kuartal kedua itu 35,7%, tapi di kuartal ketiga kita hanya minus 5,97%. Artinya apa? Sebenarnya sudah mulai muncul optimisme atau kalau paling tidak rasa pesimisme di kalangan dunia usaha itu tidak sedalam di kuartal kedua. Saya rasa ini adalah peluang bagi pemerintah kita untuk terus mengakselerasi dan juga mempercepat penyaluran dan juga rasa optimisme baik dari sisi dunia usaha maupun dari sisi konsumen. Oke, Pak tadi 3 uang sebenarnya ini yang diharapkan oleh ekonom dan juga diharapkan oleh Pak Presiden bahwa seharusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini hendaklah juga didukung oleh pemerintah daerah. Sementara kan harmonisasi antara pusat dan daerah ini juga seringkali menjadi isu atau lagu lama lah begitu ya. Nah ini bagaimana akhirnya untuk supaya koordinasi pusat dan daerah ini juga bisa terus berjalan lancar sehingga sektor real kita bisa naik, daya beli kita juga bisa naik. Jadi saya pikir kemarin kita itu kan ada Rakornas pengendalian inflasi. Ya. Itu Bapak Menteri Negeri cerita bagaimana beliau itu melakukan langkah-langkah terobosan untuk percepatan anggaran, termasuk penandatanganan dengan Menteri Keuangan dalam rangka untuk mengeksekusi APBD. Jadi ada relaksasi aturan-aturan dalam rangka untuk mempercepat penyaluran APBD tadi. Saya pikir ini langkah yang maju, terobosan. Kalau kita bekerja dengan cara pendekatan biasa, sementara aturannya belum berubah, ini tentunya kan bisa menjadi hambatan. Itu salah satu langkah terobosan yang dilakukan terhadap pemerintah daerah. Kita memang memaklumi, misalkanlah dalam rangka untuk switching satu anggaran yang satu dengan anggaran yang lain kan itu memerlukan persetujuan DPRD-nya. Tentunya ini perlu diterobos. Salah satu yang sudah dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri adalah melakukan terobosan relaksasi terkait kebijakan. Yang terpenting beliau itu dalam arahannya kemarin dengan gubernur dan kepala daerah Dati 2, beliau menekankan yang penting itu diterima rakyat. Ya. Kalau permasalahan data
kalau kita menunggu data sampai 100% sempurna pasti akan sulit, ya kan. Jadi ini kan kita harus berkejaran dengan waktu seperti itu. Oleh karena itu memang ini kita tata, ya, misalkan koreksi-koreksi dari masyarakat, ekonom seperti Pak Firman ini, itu menjadi masukan bagi kita karena kita berkejaran dengan waktu, ya, di mana kita tahu bahwa masyarakat ketika kehilangan pekerjaan, kalau kita nunggu sampai data komplit, tentunya kasihan sekali mereka, ya kan, karena mereka butuh duit untuk makan sehari-hari. Oleh karena itu dicari data yang bisa digunakan sebagai acuan. Yang terpenting kan mereka menerima. Misalkanlah contoh seperti kur super mikro, ya, kebetulan saya nangani kur Mbak Popi. Yeah. Itu saya dan kawan-kawan di Kemenko Perekonomian itu nggak sungkan-sungkan, ya, dengan pakai face shield itu melihat betul nggak mereka udah menerima, ya. Ternyata dari uji petik di lapangan itu mereka benar-benar menerima, pedagang itu, ibu-ibu rumah tangga, tadinya orang yang terkena PHK. Banyakan sih pedagang, memang paling gampang pegawai yang terkena PHK tuh masuk pertama ke usaha tuh dagang, karena mereka beli jual dapat margin keuntungan sehingga lebih gampang. Itu tetap kita jaga governance-nya supaya itu tepat sasaran, ya. Kita sadar juga karena kan nggak mungkin dalam seketika orang menjadi miskin, nggak mungkin kita punya data yang lengkap. Ya. Maka tuh kita butuh masukan juga dari masyarakat, ya, kalau memang nggak benar ya kita perbaiki. Misalkan ada orang yang nggak tepat, ya dilaporkan seperti itu. Artinya ini partisipasi masyarakat juga menjadi penting. Karena ini kan bagian dari uang rakyat seperti itu, ya. Jadi itu yang kita dorong sehingga ketepatan sasaran itu jangan menjadi hambatan kita di dalam menyalurkan program-program tadi, karena masyarakat kan, Mbak Popi, bayangkan kehilangan pekerjaan, orang-orang miskin tadi yang nggak punya pendapatan, maka itu kecepatan dari penyaluran menjadi penting seperti PKH, bantuan langsung tunai, bansos tunai, BLT desa itu menjadi penting buat mereka, ya. Kalau kita nunggu sampai siangi lengkap 100%, nggak tersalur-salur itu nanti. Maka itu solusinya adalah nanti masukan dari masyarakat kita perbaiki, ya. Pemerintah itu selalu menerima koreksi. Kalau memang ada yang nggak pas, ya kita koreksi, ya. Karena kita berkejaran dengan waktu. Saya pikir itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita mengatasi ketepatan sasaran dan kecepatan tadi. Karena dalam kondisi pandemi ini kecepatan menjadi hal yang penting. Tetapi kita juga tidak mau governance itu kita langgar. Seperti itu, Mbak Oke, Popi. Baik. Pak Firman, tadi Pak Iskan bilang bahwa ini kecepatan harusnya bisa lebih difokuskan begitu. Walaupun kerap kali banyak juga yang berpendapat bahwa realisasi anggaran ini masih lamban begitu untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tapi bagaimana seharusnya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang bisa menjaga inflasi ke depannya, terutama juga soal supply dan demand? Iya, memang kalau kita lihat inflasi ini kan fungsi dari dua hal, Mbak Popi. Satu dari sisi supply side, dan satu lagi dari sisi demand side. Kalau supply side tentu arrangement-nya adalah aspek harga, dibentuknya dari asupan berapa barang, ketersediaan, kemudian availability-nya sampai ke masyarakat. Ketika barang itu langka tentu, sementara demand tetap, hukum ekonomi dipastikan inflasi akan tinggi. Tapi di sisi lain juga inflasi itu aspek pricing di market itu juga dibentuk dari sisi pendapatan. Jadi dua-duanya memang harus ketemu. Nah, permasalahan COVID-19 ini kan permasalahan dua pilar ekonomi kita yang dihantam oleh pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah people mobility. Jadi orang bepergian itu memang sengaja ditahan agar tidak menulari dan membawa virus ke tempat lain.
Yang kedua adalah people gathering. Jadi berkumpulnya orang-orang itu dibatasin sehingga penularan dan membawa virus juga bisa dibatasi. People mobility dan people gathering itu yang meruntuhkan dua pilar ekonomi kita, baik dari sisi supply side maupun dari sisi demand side. Menurut saya game changer yang kita tunggu adalah ketika vaksin sudah mulai disuntikan dan sudah mulai muncul kepercayaan dari masyarakat dari sisi demand side dan juga dari sisi supply side untuk kembali pabrik-pabrik, fasilitas produksi dan manufaktur kita, termasuk juga sektor UMKM dan sektor ultramikro untuk kembali berproduksi. Kemudian market, pasar, baik itu yang modern maupun yang tradisional juga sudah mulai full utilize. Nah, instrumennya seperti apa? Tentu ada 3 pilihan dari sisi policy dan dari sisi kebijakan. Pertama, instrumen sektor real, yang kedua adalah instrumen fiskal, dan yang ketiga adalah instrumen sisi moneter. Dan kita ketahui yang terakhir ini suku bunga Bank Indonesia juga sudah diturunkan berapa kali, dan terakhir ini ada di kisaran 4%. Meskipun sejumlah kalangan berharap bahwa suku bunga Bank Indonesia itu bisa diturunkan 50 basis poin lagi, tetapi sampai saat ini Bank Indonesia masih menahan di angka 4%. Tentu menurunkan suku bunga implikasinya akan cukup panjang terkait dengan nilai tukar mata uang kita, terkait dengan capital outflow di pasar keuangan kita, dan lain-lain. Selain instrumen sisi moneter, ada instrumen fiskal. Tentu instrumen fiskal ini diharapkan untuk bisa mendorong dan memberikan daya ungkit kepada ekonomi kita. Itu kenapa banyak kalangan yang sangat berharap dari kecepatan dan ketepatan penyaluran dana PEN kita yang terakhir itu masih di kisaran belum 50%. Fiskal kita harapkan untuk bisa menjadi pengukit dari sisi policy. Yang terakhir dari seksi sektor real tadi disampaikan oleh Pak Is terkait dengan TPID, tim pengendalian inflasi daerah, yang isinya bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga ada elemen Bank Indonesia, ada elemen OJK yang ada di daerah, termasuk juga bulog daerah. Semuanya berusaha untuk memastikan bahwa sektor real terutama membawa kecukupan kebutuhan pokok yang sangat sensitif terhadap lonjakan inflasi itu bisa terkendali. Jadi saya rasa ketiga instrumen ini harus jalan paralel, tidak bisa hanya sisi moneter saja, tidak hanya sisi sektor real saja, tetapi instrumen fiskal ini yang memang menjadi kunci saat ini. Oke, baik. Saya nanti akan minta tanggapan Pak Iskandar tentang apa yang diungkapkan oleh Pak Firmansyah. Tapi kita jeda sebentar, pemirsa, kami akan kembali usai jeda.